Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-61, menyamarkan sementara. Ketiga klan mulai meninggalkan melalui pintu masuk rumah lelang. Masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan ketika mereka meninggalkan pemandangan satu sama lain. Jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Tiga klan menyombongkan diri di seberang aula ketika mereka pergi dan kapanpun mereka lewat. Orang-orang akan dengan cepat bergerak ke samping. Di Wutang City, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi tiga klan besar. Sekali lagi, Shaozan dengan setengah hati mengatakan beberapa kata pada Eoba di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Shaozan menegang dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Shaozan, semua orang mengalihkan tatapan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Bahkan wajah Cilaibi dan Eoba berubah sedikit. Di pintu masuk lain aula, tiga sosok perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin mereka tiba-tiba adalah kepala lelang primer lelang gedungnya Fei. Karena seringnya pelanggan pelelangan, Shaozan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meskipun wanita ini biasanya menampilkan penampilan yang penuh dengan senyuman, semua orang tahu bahwa atau itu wanita ini sebenarnya sangat arogan. Bapak ingin mengundangnya untuk makan tetapi langsung bertemu dengan penolakan yang sangat sopan. Dari kejadian ini, orang-orang mengerti bahwa atau itu wanita ini tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita angkuh ini bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing tamu. Ini benar-benar membuat Shaozan dan yang lainnya kagum. Mata berkedip-kedip sedikit. Shaozan dan tatapan orang lain bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok tiga, Elder Alchemist Lelang Guni tersenyum dan mengatakan beberapa kata ke telinga orang berkulit hitam yang misterius. Ekspresi senyumnya ada di seluruh wajahnya, sedemikian rupa sehingga secarik sanjungan bisa dilihat. Jika sikap hormat Yafei telah menyebabkan Shaozan dan yang lainnya merasa takjub, maka sikap Guni ditampilkan membuat mereka merasa tertegun. Sebagai alkemis peringkat tertinggi kota Wutan, biasanya hanya 3 kepala klan yang bisa menemuinya. Ketika mereka melakukannya, mereka menghormati dan tidak berani menjadi tidak sopan sedikit pun. Sebagai alkemis tingkat 2, Guni mempertahankan kebanggaan sebagai seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain lebih menghormatinya. Tapi tipe orang seperti ini, dia secara tak terduga menunjukkan rasa hormat seperti itu tanpa berusaha menyembunyikan senyumannya yang menyanjung. Itu orang yang dia coba untuk memenangkan hati. Siapa yang bisa menjadi orang ini? Pemandangan itu membawa kejutan. Akhirnya, tatapan mereka perlahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah, menyapu sosok gemuk bayangan itu. Shaozan dengan cemas berpikir dalam pikirannya, siapa orang ini? Seseorang yang dapat membuat orang-orang terpenting di rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi. Untuk apa orang tingkat ini datang ke kota Wutan? Menjilati bibirnya yang agak kering, Xiaozan melihat dari kiri ke kanan dan benar-benar menemukan bahwa atau itu Jia Laibi dan Bapak juga penasaran dan terkejut. Mengangkat matanya penuh harap pada 3 orang yang masuk. Wajah Xiaozan menekan senyuman kecil, berjalan ke depan 2 langkah, dan tersenyum. Nyonya Yafei, Elder Guni. Haha, sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama. Ketika Yafei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Shaozan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tetapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti, mereka menarik napas lega. Haha, kami mengirim tamu yang berharga. Itu saja. Yafei tertawa ringan. Oh, haha. Jia Laibi juga mendekat sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, tatapannya beralih dari Yafei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha, aku tidak tahu apakah tuan ini juga dari kota Wutang. Haha, kamu terlihat agak asing bagiku. Kof, Cialai Clan Elder. Tuan ini adalah tamu berharga Primer Auction House. Alis Guni Elder berkerut dan terbatuk untuk memperingatkan Cialai Bi agar tidak mengajukan pertanyaan sembarangan. Nada peringatan pendengaran Guni LL. Kulit wajah Cialai Bi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan Guni Elder melakukan ini dengan takut. Apa identitas orang ini? Melihat bagaimana Cialai Bi bertemu dengan balasan yang bijaksana, si Ozan menelan apa yang akan dia katakan. Melihat sikap hati-hati Guni,
Orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang benar-benar berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit, dan kemudian dengan bijaksana menarik diri. Kamu adalah Xiaozan dari Xiao Clan, kan? Tepat ketika Xiaozan hendak mundur, orang berjubah hitam yang diam tiba-tiba bertanya dengan nada membosankan. Mendengar suara tua ini, Xiaozan menatap kosong sedikit. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Aku mendengar bahwa atau itu tuan muda klan kamu mengandalkan yayasan ini elixir untuk melompat ke duenki ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku terkagum. Orang berjubah hitam itu tertawa hampa. Bertemu dengan perlakuan sopan semacam ini, Xiaozan merasa senang di hatinya dan tersenyum. Anakku memiliki keberuntungan. Melambaikan tangannya dengan sikap riang, orang berjubah hitam itu tersenyum. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, aku ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan cara yang agak tertegun, Xiaozan muncul seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan sesepuh itu. Baik, di masa depan jika ada kesempatan, aku akan mencari Xiao Clan kamu untuk berkolaborasi bersama. Tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik untuk menghadapi Yafei dan Guni. Tidak perlu mengirim aku pergi. Aku masih ada urusan yang harus dilakukan. Aku akan pergi lebih dulu. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang, membelai wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan. Xiaozan memutar kepalanya dan benar-benar melihat Yafei dan Guni menatapnya. Wajah penuh dengan rasa iri. Xiao Clan Leader, apakah kamu mengenali tuan tua itu? Yafei bertanya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Xiaozan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Yafei dan Guni, yang memegang ekspresi aneh di wajah mereka. Sai, keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik yayasan elixirs, yang mana Jia Lai dipegang erat di dadanya seolah-olah mereka adalah harta berharga, dan berkata acuh tak acuh. Hal-hal itu disempurnakan olehnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, corak dari 3 kepala keluarga berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiaozan berseri-seri. Dia tidak menduga bahwa atau itu tetua berkulit hitam akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, sudah jelas bahwa atau itu Elder adalah alkemis peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan sederhana, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Surga, jenis klannya tidak memiliki kualifikasi untuk bahkan bertemu dengan senior semacam ini. Kami mendapat banyak keuntungan kali ini. Berpikir kembali ketika orang berkulit hitam menawarkan untuk berkolaborasi di masa depan. Dua mata Xiaozan segera menyala dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Ke samping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Laibi dan Eo Bapa melintas dengan iri seolah-olah mereka seperti mata kelinci. Mata kelinci merah, mata merah iri. Bab 62. Setelah meninggalkan rumah lelang, Xiaoyan berkeliaran di jalan-jalan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat bahwa atau itu tidak ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat, mengambil jubah hitamnya. Xiaoyan mengomel, "Guru, kamu hampir memaparkan aku kembali ke sana. Hehe, apa yang baru saja kulakukan? Bukankah itu yang diinginkan hatimu juga?" Dari cincin hitam polos yang tanpa hiasan itu terdengar tawa Yaolau yang geli. Kata-kata ini menyebabkan Xiaoyan tanpa pada menggelengkan kepalanya. Tapi itu benar bahwa atau itu dia merasa sedikit menyesal terhadap ayahnya. 2 kali dia telah melelang beberapa produk dan dengan demikian 2 kali dia memeras uang dari Xiaozan. Dia menendang jubah itu ke selokan, berbisik, "Aku akan menebusnya dengan mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan Xiao Clan di masa depan. Itu akan memberinya sedikit kompensasi." Dengan bahan-bahan berharga di tangan, Xiaoyan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia langsung terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiaozan dan perusahaan belum kembali, tempat itu terasa kosong. Penjaga di pintu gerbang melihat tuan muda berbakat yang super-duper Xiao Clan tidak berani menghalangi dia. Melihat perilaku mereka, tuan muda itu tersenyum dan kemudian berlari masuk. Dengan gerakan cepat, Xiaoyan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan keluar dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahan seperti yang akan berharga. Sambil menangkupkan tangannya, dia meraupnya dan menaruhnya di atas meja. IG pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun tinta hitam. Itu adalah Incleave Lotus, setiap daun mewakili 10 tahun. The Snake Venom Fruit berbentuk bulat dan sekitar setengah kepalan tangan. Jika buah gelap hijau diletakkan di bawah hidung,
seseorang akan mencium bau manis dan asam. The Snake Venom Fruit cukup langka, ditemukan hanya di dekat sarang ranking 5 atau di atas binatang buas ular. Karena asosiasi buah dengan ular, unsur yin dingin buah melimpah dan sebagai hasilnya, buah sering digunakan sebagai mediator untuk efek obat. Yin dan IG. Yin adalah sisi gelap, spirit gathering grass. Meskipun kebanyakan terlihat seperti rumput biasa, memiliki cahaya kuning kecil di ujungnya. Semakin kuat cahaya, semakin murni energi rumput. Atribut sihir air tingkat 2 memiliki warna biru-biru yang kaya. Ketika diletakkan di atas meja, itu tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya, tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti itu terbukti setelah matanya menyapu bahan sekali lagi. Xiaoyan menggunakan suara rendah untuk tidak sabar bertanya, "Guru, semua bahan hadir. Bisakah kita mulai menyempurnakan? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Itu tidak seperti bahan-bahan yang akan menumbuhkan kaki dan melarikan diri. Kami tidak dapat terganggu saat disempurnakan. Masih terang. Bagaimana jika oleh beberapa kebetulan, seseorang datang dan kami terganggu? Seseorang akan belajar tentang aku dan bahan-bahannya akan sia-sia." Di dalam ring, Yao Lao berteriak, "Lebih baik menyuling di malam hari." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidurnya dan menunggu malam untuk turun. Setelah berbaring sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba ditendang terbuka dengan bang. Sepasang seksi, kaki ramping masuk. Ternyata itu Xiaoyu. Dia mengamati ruangan dan melihat Xiaoyan sedang tidur. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan makan sendiri. Apakah kamu berharap menerima undangan atau sesuatu?" Proses Xiaoyan bergeser dari mode tidur siang ke siaga penuh nyaris tidak memakan waktu. Duduk tegak di tempat tidur, dia menatap Xiaoyu dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin. Sialan. Sialan. Guru hal yang baik tidak memulai proses penghilangan beberapa waktu yang lalu. Berpikir tentang situasi bagaimana jika menyebabkan hati Xiaoyan bergetar. Seseorang hampir bisa mendengar tegukan bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiaoyu, dia mulai merasakan kemarahan mendidih dari dalam. Sudut-sudut mulutnya bergetar, dan kemudian Xiaoyan menarik napas panjang. Akhirnya menenangkan diri. Adapun rasa takut yang dia rasakan beberapa saat yang lalu, itu diubah menjadi kemarahan. "Idiot. Apakah kamu tahu apa itu sopan santun? Apakah kamu cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk? Di mana asramamu?" Ini adalah pertama kalinya Xiaoyu melihat Xiaoyan yang luar biasa marah dan sebagai hasilnya dia hanya bisa terlihat seperti orang bodoh. Aliran pelecehan verbalnya menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki seksi bergerak. Sebenarnya dibebankan, langsung towards Xiaoyan. "Bajingan kecil. Aku menendang pintu kamu ke bawah. Terus, mulai sekarang aku akan menendangnya setiap hari." Dengan Xiaoyu menyerangnya, ingin memberinya pelajaran, Xiaoyan juga berwajah pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengatupkan itu. Vacuum pump. Gaya hisap yang kuat bergegas menuju telapak Xiaoyan, menyebabkan pelaku yang mencoba berhenti tepat di depan tempat tidur untuk mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 duendoki, kekuatan hisap vacuum pump Xiaoyan meningkat sedikit. Beberapa hari yang lalu, menggerakkan berat badan seseorang tidak dapat diduga. Tetapi sekarang itu sangat mungkin. Meskipun Xiaoyan sedikit terkejut dengan peningkatan khasiat, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dengan sebuah flip dari tubuhnya, dia berhasil menundukkan sepasang kaki itu dan tak lama setelah itu, dia dengan kejam menekan di sensor. "Ya guys," ke perutnya yang datar dan halus, seperti batu giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahan tangannya. Menemukan dirinya sekali lagi dalam postur memalukan dengan Xiaoyan menyebabkan Xiaoyu merasa sedikit pusing. Setelah beberapa saat, wajah yang memerah itu memerah dengan cara yang paling memikat dan perjuangan kekerasan terjadi. Xiaoyu sekali lagi menggigit gigi peraknya, memaki dalam kemarahan. "Bajingan kecil. Pergilah." Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya di tempat, Xiaoyan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lain, dia tiba-tiba memberi jalan dan menarik telapak Xiaoyu, menyebabkan dia membalik. Setelah flip, punggung Xiaoyu melengkung saat kakinya yang panjang terentang di atas tempat tidur. Tapi Xiaoyan tidak berminat untuk memeriksanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu menukik ke bawah.
Suara renyah berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. Sudah belajar pelajaran kamu. Jangan masuk ke kamar aku tanpa mengetuk dulu. Bab 63. Peringkat api surgawi. Di meja makan, Xiaoyan melirik tajam pada pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiaoyu makan, gigi peraknya membuat suara berderak. Meringkuk bibirnya, Xiaoyan mengingat perasaan aneh namun indah sebelumnya, dan jari-jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai lekukan telapak tangannya. Duduk di hadapannya, Xiaoyu, yang telah menatap jahat Xiaoyan sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajahnya yang menawan berubah merah lagi. Melihat dengan aneh pada Xiaoyu menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap tak peduli Xiaoyan di dekatnya, Sun Er mengerutkan alisnya dengan curiga. Segera setelah itu, dia menggeleng tak berdaya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiaoyan melompati Xiaoyu dan berhenti di tubuh Xiaoning. Pada saat ini, wajah Xiaoning dipenuhi dengan sukacita. Lekukan di mulutnya hampir memanjang di wajahnya. Jari-jari dengan lembut mengetuk tepi meja. Xiaoyan mengambil kesenangan dalam kesialan orang lain berpikir. Orang ini seharusnya sudah menerima yayasan elixir. Kan, sedikit yang dia tahu. Obat mujarab itu tidak memiliki banyak efek pada mereka di Duanqi 8 atau lebih. Tertawa diam-diam untuk dirinya sendiri. Garis pandang Xiaoyan menyapu sekitarnya dengan cara yang agak membosankan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung. Makan bersama keluarga, bukankah itu hanya diadakan selama hari libur tertentu? Apa yang harus ada begitu meriah untuk hari ini? Mungkinkah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli yayasan elixir adalah acara yang layak dirayakan? Membiarkan imajinasinya berjalan liar, Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa, atau itu makanan komunal keluarga ini adalah karena kata-kata yang dikatakan oleh orang misterius berjubah hitam tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan untuk itu. Bekerja sama dengan alkemis tingkat kedua atau lebih tinggi akan menghasilkan laba yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan ada kemungkinan bahwa atau itu keluarga itu dapat melompat naik lebih tinggi daripada dua keluarga besar lainnya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa atau itu ayah biasa yang tenang dan mantap akan sangat bahagia. Dan bagi beberapa orang tua yang lain, mereka bahkan lebih dari itu, tersenyum lebar. Melihat mata tua mereka yang setengah tertutup, terbukti bahwa atau itu keberuntungan baik yang telah jatuh dari langit membuat mereka agak linglung. Suasana meriah di makan komunal perlahan memudar, dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiaoyan segera melompat keluar dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung menuju kamarnya. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi, Xiaoyu mengatupkan giginya dan mengejarnya, tetapi tidak dapat menemukan bayangan tunggal. Tak berdaya, dia hanya bisa menyemprotkan kakinya dalam kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kembali ke kamarnya dan setelah belajar dengan susah payah dari pengalaman pribadinya sendiri, Xiaoyan belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa kacau, jatuh tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiaoyan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati menempatkan mereka di atas meja, dia menoleh, melihat ke arah Yao Lao, hantu yang mengambang kaki dari tanah. Xiaoyan dengan lembut bertanya, "Guru, kamu siap sekarang? Kan, akhirnya kamu telah belajar cara berhati-hati." Pil penyulingan membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika aku terganggu, konsekuensinya sangat berat. Saat ini, aku tidak akan merasakan kerusakan pembalasan. Tetapi kemudian ketika kamu mulai belajar alkimia, jika kamu terus ceroboh, maka aku takut kamu akan kehilangan sedikit kehidupan kamu sedikit lebih cepat daripada nanti. Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh masing-masing bahan dengan telapaknya yang seperti hantu. Menganggukkan kepalanya sedikit, nada suara tumpulnya membawa sedikit keparahan. Menurunkan kepalanya karena malu, Xiaoyan menggaruk kepalanya saat menerima instruksi. Hanya setelah melihat ketaatan Xiaoyan, apakah Yao Lao menarik napas lega? Dia meraba-raba telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus-menerus mengendalikan suhu api, Yao Lao memanfaatkan waktu menganggur dan melirik Xiaoyan yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu atas api di telapak tangan Yao Lao. Sedikit ragu-ragu, Yao Lao diam-diam berbisik. Barisan paling alkemis dapat dibedakan dari warna nyala mereka. Alkemis biasa memiliki nyala api dengan warna kuning yang redup. Sebagai pangkat mereka meningkat, warna nyala menjadi lebih gelap, dan kekuatan nyala bertambah kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiaoyan berkedip,
menunjuk api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kemudian guru, mengapa milikmu putih?" Haha, apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk nyala api alkimia yang biasa dilihat. Namun dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan doki sebagai katalis untuk nyala api, ada juga metode lain. Yao Lao tersenyum dengan sedikit bangga. Artinya, meminjam apinya. Meminjam api, itu bukan kata-kata yang tidak biasa. Dia mengerti apa artinya setiap kata, tapi Xiaoyan bingung. Bagaimana bisa seseorang meminjam api yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil? Itu benar. Meminjam nyala api, mengangguk. Yao Lao tertawa. Di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa surga dan bumi surgawi api. Mungkin api berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit, atau mungkin api berasal dari kedalaman gunung berapi, ditempa ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan flame surgawi ini berkali-kali lebih besar dari kekuatan api diciptakan melalui doki. Meratakan pil dengan api ini bahkan dapat meningkatkan efektivitas obat. Hanya, langit dan bumi ini api surgawi sangat keras dan jarang terjadi. Dan bahkan jika kamu melihatnya, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari flame surgawi ini dan masih gagal untuk mendapatkannya. Lagi pula, untuk mengendalikan api surgawi, kamu perlu membawa api ke dalam tubuh kamu. Namun sifat nyala api itu sangat merusak. Bahkan Magic Gold Diamond yang merupakan salah satu logam yang paling keras, tidak dapat menahan panas Heavenly Flame dan tubuh manusia yang rapuh. Kamu akan membakar diri kamu hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya segelintir pemenang yang beruntung dapat, secara kebetulan, memperbaiki sejumlah kecil flame surgawi. Begitu nyala bergabung dengan tubuh. Jenis orang-orang ini, tanpa kecuali adalah orang-orang berbakat luar biasa di dunia alkemis. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiaoyan menjilat bibirnya. Tatapannya mengamati dengan saksama nyala putih di telapak tangan Yao Lao dan samar-samar bisa merasakan sensasi dingin. Api guru pastilah sejenis api surgawi, kan? Xiaoyan bertanya. Hehe, sambil mengangkat apinya. Wajah Yao Lao memancarkan cahaya terang, mata berkobar. Ia berbicara, dalam masyarakat alkemis doki daratan, flame surgawi yang dikenal berada di peringkat-peringkat surgawi api. Ada total 23 jenis dan api aku adalah peringkat 11. Yang dikenal sebagai Bone Chilling Flame. Jenis Heavenly Flame ini hanya muncul setiap 100 tahun. Ketika gerhana terjadi di ekstrim yin ekstrem dan ekstrim memotong. Bone Chilling Flame. Tanpa berkedip, Xiaoyan menatap api putih yang bergelombang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bab 64. Pembuatan pil Ki Getring. Untuk mendapatkan api dingin tulang, aku telah menunggu di suatu tempat tanpa cahaya selama 8 tahun yang panjang. Dan ketika momen untuk mengasimilasi nyala akhirnya datang, terlepas dari semua persiapanku, aku hampir terbakar menjadi abu. Yao Lao menghela nafas. Saat dia menggelengkan kepalanya, rasa takut yang langka bisa terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan kuat padanya. Hehe, meskipun itu sangat berbahaya, setelah mendapatkan Bone Chilling Flame, pada akhirnya, itu semua sepadan. Yao Lao dengan bangga menyatakan sambil melambai tentang nyala putih di telapak tangannya, seolah-olah memamerkannya ke kerumunan besar. Dia kemudian tersenyum sambil terus menjelaskan. Dengan flame surgawi, kamu tidak hanya dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga, ketika menghadapi musuh dengan level yang sama, dia tidak akan cocok untuk kamu. Mendengar ini, Xiaoyan menatap pada api yang berkobar putih itu. Wajahnya penuh dengan rasa iri. Melihat ekspresi cemburu di wajah Xiaoyan, Yao Lao tertawa lepas saat ekspresi linglung melintas di wajahnya. Nada suaranya berubah saat dia berkata, sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, harapan terbesarmu adalah menjadi doge secepat mungkin. Merasa menyesal, Xiaoyan mengangguk. Dia hanya bisa mencucurkan kembali liur yang terbentuk akibat kerinduannya akan api langit dan menyeret dirinya kembali untuk menghadapi kenyataan. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat melihat Xiaoyan kembali ke akal sehatnya. Di tengah-tengah tangannya, nyala api putih terus menyala ketika gumpalan keluar melayang ke udara, hanya menghilang sesaat setelahnya. Sebuah tangan kering mengambil tangkai daun-daun lotus dan dengan lembut menjatuhkannya ke nyala api. Sebagai lotus daun tinta bersentuhan dengan Bone Chilling Flame itu langsung dibakar ke dalam bentuk cairan tinta hitam yang berguling-guling di dalam api, mengungkapkan kilau tersembunyi. Api putih bergejolak saat itu tumbuh semakin kuat. Namun Xiaoyan menyadari bahwa, atau itu anehnya, udara di sekitar api putih itu semakin dingin dan semakin dingin. Yao Lao memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan suhu nyala di telapak tangannya. Jika suhu hanya sedikit lebih tinggi,
Cairan tinta hitam akan menguap menjadi kosong. Setelah suhu nyala dipertahankan pada titik tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bintik-bintik pengotor kuning tiba-tiba muncul dalam cairan tinta hitam. Menatap bintik-bintik kuning kenajisan, Yaulau akhirnya mengangguk sedikit. Dengan jentikan ringan di jarinya, bintik-bintik kuning berkumpul dan dipisahkan dengan beberapa cairan hitam tinta ke dalam bola cair yang lebih kecil dan dikeluarkan dari tubuh utama. Setelah mengusir kotoran kuning, pengotor kuning muda kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian juga, kotoran ini dibersihkan oleh Yaulau. Api putih terus menyala. Di dalamnya, cairan tinta hitam yang awalnya setengah kepalan tangan besar telah menyusut menjadi jumlah ukuran ibu jari belaka. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala putih, seperti mutiara hitam, tenang dan misterius. Ketika tangkai pertama lotus daun tinta berukuran sebesar ibu jari, Yaulau akhirnya berhenti berkapur. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam api. Mengkalsinasi mereka menjadi 4 bola seperti mutiara berwarna hitam murni. Setelah periode panjang pemurnian oleh Bone Chilling Flame, 5 tubuh kecil cairan perlahan menyatu bersama. Pada saat fusi, volume diperluas oleh sebagian besar. Bagaimanapun, sepersekian detik kemudian, menyusut menjadi hanya ukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu yang lama berguling-guling di nyala api putih, seolah-olah di dalam cairan hitam kehitaman, nyala putih kecil bisa terlihat menari. Melihat ini, dalam satu gerakan cairan Yaulau dengan cepat meraih buah ular monyet di atas meja dan melemparkannya ke dalam nyala api. Setelah buah venom ular memasuki api, itu berubah menjadi cairan hijau gelap yang memancarkan jejak udara dingin, menghilangkan kotoran dari cairan hijau gelap. Yaulau secara bertahap menutupi cairan hijau gelap dengan cairan tinta hitam yang sekarang terbakar. Suara-suara aneh bergema ketika dua cairan dari atribut yang berbeda bertemu dan asap putih naik dari dalam api yang mengamuk. Ketika kepulan asap yang dilepaskan secara bertahap menurun, benda seperti pil kasar mulai terbentuk dari dalam api. Menatap dengan tenang di atas pil yang hampir terbentuk, Yaulau sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melempar rumput pengumpul roh dan atribut air pangkat 2 batu ajaib ke nyala api. Cairkan, buang kotoran, bergabung bersama. Ketiga jenis tindakan ini merupakan prosedur rumit yang membutuhkan usaha yang sangat teliti. Namun Yaulau berhasil mencapai semuanya seolah-olah mereka adalah gerakan tunggal yang cair. Bahkan tidak berhenti satu kali pun. Setelah melihat gerakan Yaulau yang tajam dan tepat. Bahkan Xiaoyan, orang luar bagi cara alkemis yang belum memahami bahkan dasar-dasar seni tidak bisa tidak memuji Yaulau di dalam hatinya. Menetralisir kekuatan mengamuk di Magic Stone dengan Spirit Gathering Grass. Energi cahaya biru murni dituangkan ke dalam objek seperti pil seperti itu masih membentuk. Ketika tetes terakhir energi biru masuk ke dalam pil, objek seperti pil yang tampak bergelombang dikembalikan ke bentuk halus dan licin. Kilau biru suram bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya terlihat indah dan megah. Meskipun selesai dengan semua langkah, Yaulau tidak berhenti di situ. Sebaliknya ia menghangatkan pil di nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan api putih di telapak tangannya. Ketika nyala api mati, tangan kiri Yaulau dengan cepat menghisap botol batu giok dari meja ke arahnya dan dengan cairan menyimpan pil, berwarna dalam nuansa hijau gelap dan biru muda. Ke dalam botol, sebuah helaan panjang lolos dari bibirnya saat Yaulau melemparkan botol batu giok ke Xiaoyan. Dia kemudian melanjutkan dengan puas berkata, "Coba lihat." Dengan hati-hati menerima botol batu giok, Xiaoyan dengan bersemangat membawanya ke bawah hidungnya untuk mengambil bau. Aroma yang familiar memasuki lubang hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sambil mengamati pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiaoyan yang luar biasa membiarkannya secara samar-samar tahu bahwa atau itu bubuk pengumpul ki ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran dalam kualitas dan efektivitas. Saat memikirkan tatapan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiaoyan tersenyum mengejek, menggelengkan kepalanya. Xiaoyan dengan erat mencengkeram botol giok hangat, menghela nafas. Sudah 4 tahun. Sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Bab 65. Peningkatan doje. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh pil ki, ia tidak segera mengonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang saat dia dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiaoyan tahu bahwa atau itu jika dia memulai proses untuk menjadi doje dalam keadaannya saat ini, kemungkinan kegagalannya lebih dari 70%. Meskipun Yaulau dapat dengan mudah membuat pil ki getering lain, Xiaoyan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari.
Melihat bahwa atau itu Xiaoyan mampu menahan godaan untuk segera menembus tingkat doje, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan rasa puas. Dengan tatapan puas di wajahnya, tubuhnya silau saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam ring. Setelah selesainya Pilki Getring, kecepatan latihan Xiaoyan berangsur-angsur melambat menjadi irama yang stabil. Setiap hari, ia melakukan 1 jam pelatihan doki sebelum pergi ke pegunungan di belakang Xiaoklan untuk berlatih keterampilan donya. Jika dia punya waktu, Xiaoyan akan menemani Suner berjalan-jalan tentang Wutang City. Semua dalam semua, kehidupan santai yang sangat memuaskan. Ketika 5 hari dari kehidupan yang muda ini telah berlalu, Xiaoyan akhirnya merasa bahwa atau itu dia berada dalam kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba menjadi doje. Di pegunungan di belakang klan Xiaoklan, ada gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini sekitar 1 meter lebar dan telah secara khusus dipilih oleh Xiaoyan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain, tebing itu ada awan berkabut. Sementara di bawah kabut ada pegunungan iblis bis, penuh dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada tebing yang sangat dalam sehingga kamu tidak bisa melihat ke kedalamannya. Satu-satunya jalan masuk ke gua adalah jalan setapak sempit yang sudah tertutup oleh Xiaoyan menggunakan dahan dan batu. Jadi Xiaoyan sangat yakin bahwa atau itu jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan terganggu oleh siapapun. Perlahan-lahan bernapas, Xiaoyan mengeluarkan botol giok, memiringkan botol. Pil hijau kebiruan digulirkan keluar, menatap Kiki Gathering yang mengkilap dan halus. Senyum kecil terbentuk di wajah Xiaoyan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan meringankan hati seseorang. Menjilati bibirnya, Xiaoyan tanpa sadar memasukkan pil ke mulutnya. Saat pil Ki Gathering memasuki mulutnya, sensasi dingin dapat dirasakan dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat dari Lucas mulai berpindah dari mulutnya ke tubuhnya, memunculkan sentakan keras dari tubuh Xiaoyan. Dengan wajah yang tenang, Xiaoyan menggunakan kedua tangan untuk dengan cepat membentuk segel tangan untuk menyerap doki. Nafasnya dengan mantap meredah ketika doki di dalam tubuhnya merespon pikirannya dan mulai cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk memperbaikinya dengan cepat. Di dalam gua kecil itu, udara yang semula tenang tiba-tiba menghembus saat garis putih Doziki berkumpul dari udara dan melonjak terus-menerus ke tubuh Xiaoyan. Menggigit bibirnya kesakitan. Kedua energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit memancar dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiaoyan jauh lebih sulit daripada orang biasa, dan dengan demikian meskipun itu menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang terlalu besar padanya. Di tubuhnya, doki dikelilingi esensi energi hijau murni. Dengan cepat menyempurnakannya, energi hijau terus berubah menjadi putih doki dan dengan doki yang baru terbentuk untuk mendorong proses. Doki dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia bisa terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil itu disempurnakan tanpa henti, esensi terus mengalir tanpa henti. Setiap kali doki berhasil menyempurnakan sejumlah esensi, kumpulan energi hijau yang baru dan lebih besar akan membesut ke depan. Dengan kedua doki disempurnakan dalam tubuhnya dan diserap dari luar, doki dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiaoyan yang mabuk pada pertumbuhan yang cepat dari kekuatannya tiba-tiba menyadari bahwa atau itu doki di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Peningkatan doki menyebabkan saluran Xiaoyan berkedut ketika sudut mulut Xiaoyan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat, perkecilah siklon doki. Sebelum meledak, Yao Lao berteriak seperti guntur. Meledak di hati Xiaoyan, mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Xiaoyan segel tangan tiba-tiba berubah dalam sekejap pemahaman. Menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama, 10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiaoyan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya, dan karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, itu mengalir seperti air, halus dan tidak terpengaruh. Setelah perubahan di segel tangan, doki yang melonjak dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba membanjir ke bawah di bawah kekuatan mengisap liar dan ganas dari perut. Ketika semua doki telah berkumpul ke daerah perut, doki putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompreskan doki. Gunakan persepsi jiwa kamu untuk mengompresnya. Jika doki gagal terkondensasi menjadi siklon, kamu akan sekali lagi jatuh ke 8 duenki. Teriakan Yao Lao terdengar sekali lagi di hati Xiaoyan. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan memusatkan pikirannya pada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kontrol atas doki. Kompresi cepat mulai.
Doziki putih susu menolak bimbingan persepsi jiwa, mengaduk-aduk dengan kasar. Meskipun perlawanan itu sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiaoyan telah mengejutkan bahkan Yao Lao. Dengan demikian resistensi Doki mirip dengan belalang sembah yang mencoba untuk memblokir mobil, hanya sedikit melawan sebelum dengan enggan menarik kembali. Ketika Doki dikompresi dengan ukuran telapak tangan, itu membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi, teriak Yao Lao, mengatakan giginya. Xiaoyan menutup matanya. Persepsi spiritual di sekitar putih Doki tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum menekan tanpa ampun. Bang! Suara teredam cahaya pelan terdengar di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah ini, resistensi dari Doki akhirnya hilang, meninggalkan Xiaoyan terkuras. Sebuah napas berat lolos saat Xiaoyan jatuh tanpa daya ke tanah. Dadanya naik dan turun dengan cepat karena kelelahan. Saat ia berbaring di lantai dingin gua, Xiaoyan lagi-lagi mengalami energi berlimpah yang belum dia rasakan selama 4 tahun. Senyum melayang di bibirnya, semakin lebar dan lebar sampai akhirnya menjadi tawa kecil, tawa hangat, tawa melolong. Bab 66, Mantra Api. Setelah berbaring di lantai, es dingin, batu untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya berhasil mengatur napasnya. Kebahagiaan sejati yang terpampang di wajahnya sulit disembunyikan ketika dia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiaoyan menghembuskan nafas dengan lembut dan perlahan menutup matanya. Dia membiarkan pikirannya secara bertahap menyelidiki misteri tubuhnya. Tampilan dalam. Teknik dukungan yang unik untuk tingkat doujie dan di atas. Kekuatan yang lebih besar, yang lebih dalam akan dapat menjelajahi dan menembus misteri yang lebih dalam dari tubuh seseorang. Pikirannya menjelajah ke area perutnya, di mana vortex setebal seukuran buah kelapa putih perlahan-lahan bergerak. Energi putih krim berputar-putar di sekitar vortex dalam kabut sama. Mengamati vortex kecil dengan pikirannya, Xiaoyan mengangguk. Dia puas. Meskipun vortex kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari apa yang dia miliki ketika dia berusia 9 Duenqi. Doujie dan 9 Duenqi memiliki sifat yang berbeda. Energi yang diasimilasi sebelum menjadi doujie sebenarnya disebut doziki. Setelah menjadi doujie, energi berasimilasi sekarang dikenal sebagai doki sejati. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga ke bumi. Benar-benar tidak ada bandingannya. Xiaoyan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vortex. Di bawah kontrolnya, benang putih susu Doki cepat diekstraksi dari vortex dan dibiarkan berputar-putar. Terus mengendalikan vortex, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Doki dengan pikirannya. Penguasaan Xiaoyan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas Xiaoyan akhirnya menghentikan pelatihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih seperti susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum memudar di dalam pupil hitamnya. Xiaoyan kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara kotor dan kotor. Setelah itu, kulitnya menjadi cerah. Menggulirkan kepalanya dari sisi ke sisi untuk meregangkan lehernya, suara retak bisa terdengar yang mengeluarkan seringai dari Xiaoyan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiaoyan tersenyum cerah dan berkata, "Sukses. HMP, itu adalah nasib baik kamu untuk berhasil memadatkan Ki Vortex pada percobaan pertama kamu." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh saat dia mengangguk. "Lebih seperti aku bergantung pada kemampuan aku sendiri." Xiaoyan membalas sambil melonggarkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu saat ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Merentangkan tangan, dia bertanya dengan agak malu. "Guru, aku sudah mencapai tingkat doujie. Bukankah saatnya memberi aku teknik Ki?" Yao Lao memutar matanya, tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan-lahan duduk di depan Xiaoyan. Dia berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ekspresi serius. "Apa teknik Ki yang kamu inginkan?" "Ya, hal yang lebih aneh dari teknik langit TRQ, yang bisa berevolusi." Xiaoyan menggaruk kepalanya, bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiaoyan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Tuan, ada apa? Apakah kamu berbohong tentang teknik itu?" Melihat ekspresi wajah Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya dengan gugup. "Teknik yang aku ceritakan kepada kamu memang bisa berkembang. Aku tidak membodohi kamu." Yao Lao berbisik. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa kebahagiaan melesat ke wajah Xiaoyan. Memutar tangannya, dia bertanya dengan hati-hati, "Lalu bisakah kamu membiarkanku menggunakannya?"
Teknik Qi yang aneh ini memang bisa berevolusi tetapi risikonya sangat tinggi. Yao Lao berseru setelah diam untuk waktu yang lama. Melihat ekspresi wajah Yao Lao, Xiaoyan perlahan menarik tangannya dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Yao Lao tersenyum pahit. "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat seseorang melatih teknik Qi ini, atau mendengar tentang siapapun yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, aku tidak tahu seberapa tinggi risikonya. Namun, dengan pengalaman aku dan saat melihat kesulitan teknik ini, aku akan mengatakan bahwa atau itu tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%. 20%? Wajah Xiaoyan menegang. Itu serendah itu. Yao Lao menghela nafas dan mengangguk. Aku takut bahwa atau itu adalah rendah. Tersenyum pahit dan memijat dahinya. Xiaoyan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk belajar teknik Qi yang berkembang. Itu godaan untuk teknik Qi yang bisa berkembang menjadi teknik langit tier Qi terlalu besar. "Guru, bisakah kamu memberi aku gambaran tentang teknik Qi ini?" Yao Lao menggosok telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat. "Persyaratan teknik Qi ini untuk berevolusi terkait dengan flame surgawi yang telah aku katakan sebelumnya." Mata Xiaoyan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan sesama. "Oke. Aku mendapatkan teknik Doki ini melalui kecelakaan. Teknik Qi ini awalnya tidak bernama. Namun, aku memberinya nama yang disebut Flame Mantra." Berbicara di sini, Yao Lao berusaha menyembunyikan ekspresi campuran di wajahnya. Sepertinya proses untuk mendapatkan teknik Doki ini tidak semudah yang dia katakan sebelumnya. Flame Mantra memang bisa berevolusi. Tetapi salah satu prasyaratnya adalah bahwa atau itu ia membutuhkan api surgawi sebagai bahan mentah. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar. "Kamu perlu tahu bahwa atau itu api surgawi adalah beberapa bentuk energi paling kejam di dunia ini. Bahkan jika kamu menemukannya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa atau itu kamu akan dapat menelannya. Di masa lalu ketika aku menemukan ini, Bone Chilling Flame, aku hampir dibakar hidup-hidup sampai ketiadaan olehnya. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu dari flame surgawi bisa menempatkan Do Huang di jurang antara hidup dan mati. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis flame surgawi di tubuh mereka." Menatap pada tampilan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiaoyan juga takut kaku. Menelan flame surgawi untuk berevolusi. Sialan Lord, kamu bahkan tidak bisa yakin apakah kamu akan bisa mengonsumsi api, atau jika api akan memakan kamu. Pencipta metode Qi ini pastilah orang gila. Meskipun teknik ini berbahaya di luar impian terliar kamu, aku tidak meragukan potensinya jika benar-benar dikuasai. Di band Qi benua, dengan pengecualian beberapa irregular, tidak ada orang lain yang akan menjadi pasanganmu. Yao Lao menghela nafas. Xiaoyan mengangguk, sedikit kagum pada potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis flame surgawi, bahkan Do Sheng tidak akan berani menganggap orang itu enteng. Tentu saja itu hanya jika seseorang yang pertama kali tidak dikonsumsi oleh flame surgawi. Mengamati Xiaoyan, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya?" Xiaoyan sedikit menggigil dalam diam. Bab 67. Pilihan mengenai mantra api. Xiaoyan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Setelah semua, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Tian Doki, kemampuan itu benar-benar menarik. Di benua Doki yang sangat besar ini, teknik Tian Rang Doki akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meskipun metode Qi sangat kuat, tingkat keberhasilannya bahkan tidak 20%. Fakta ini akan mematahkan semangat kebanyakan orang. Dengan 10 jarinya yang bersinggungan rapat, wajah Xiaoyan berubah terus, memantul di antara keraguan dan kesusahan. Melihat ketakutan di wajah Xiaoyan dengan tenang, wajah lama Yao Lao juga menunjukkan ekspresi yang beragam. Setelah beberapa saat dia menghela nafas dengan lembut. "Masalah ini hanya bisa diputuskan sendiri. Aku juga tidak mau terlalu banyak ikut campur. Namun, aku ingin menanyakan satu hal. Apa perasaanmu terhadap gadis Suner?" Ditanya tentang masalah ini oleh Yao Lao mengejutkannya. Wajah Xiaoyan memerah sedikit, membuka mulutnya setelah beberapa saat dan dengan senyuman terpaksa, dia berkata, "Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Suner adalah adik perempuanku. Terhadapnya, perasaan apa yang bisa aku miliki?" Pada kata-kata terakhir itu, Xiaoyan sepertinya merasa agak lemah. "Hehe, saudari, kamu juga tahu bahwa atau itu kamu tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya." Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15-16 tahun. Namun generasi muda klan Xiao sudah mengaguminya tanpa henti.
Ketika dia sudah dewasa, apa yang harus dikatakan lagi? Berbicara di sini. Yao Lao melirik Xiaoyan, tersenyum samar-samar ia berkata, jika kamu berpikir tentang kemungkinan bahwa atau itu suatu hari nanti, seorang pria lain mungkin menikahinya, bagaimana perasaan kamu? Memaksa senyum samar di wajahnya. Xiaoyan mengerutkan alisnya perlahan. Dia mengeluarkan nafas ringan dan berbisik. Sepertinya, sedikit sulit diterima. Hehe. Karena kamu bisa merasakan bahwa atau itu agak sulit untuk menerima, maka di dalam hatimu, kamu tidak hanya menganggapnya sebagai hanya adik perempuanmu. Yao Lao tersenyum namun tidak tersenyum saat dia berbicara. Wajahnya merah sekali lagi. Xiaoyan terdiam dan dia agak bergumam, merentangkan lengannya tanpa ada dengan senyuman paksa. Dia berkata, Guru, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Semua itu adalah untuk menjernihkan pikiranmu tentang apa perasaanmu terhadapnya. Karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas. Kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi perkembanganmu. Menghibur wajahnya. Yao Lao menelan ludah dan agak ragu berbicara. Latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Aku tidak tahu kebenaran sebenarnya tentang latar belakangnya. Entah bagaimana. Xiaoklan yang kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi kesenjangan yang lebar di antara kamu. Kesenjangan status antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan cara apapun. Menutup matanya, Xiaoyan memotong kedua telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga harus memiliki harga diri. Kamu melihat perilaku Nalan Yanran. Alasannya, bagaimana dia mampu bertindak begitu angkuh dan bagaimana dia bisa memandang remehmu adalah karena latar belakangnya. Kekuatannya lebih besar dari milikmu. Melihat penampilan Xiaoyan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata tulus dan tulus. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi dari Misty Cloud. Oleh karena itu, di mata mereka, kamu hanyalah cacing. Meskipun kamu memiliki bakat luar biasa, mereka tidak mungkin melihat kamu sebagai sesuatu yang penting. Sesungguhnya, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak talenta yang sangat berbakat. Hanya jika kamu mampu membuat mereka takut dengan kekuatanmu. Akankah kamu memenuhi keinginanmu? Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, akankah berlatih mantra api? Memberi aku kekuatan semacam itu? Sebenarnya, hanya dengan berhasil mempraktekkan mantra api akan kamu memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi. Sambil menghela nafas, Xiaoyan menguatkan dagunya. Senyum gadis elegan itu di hari-hari sebelumnya muncul tak tertahankan di depan matanya perlahan. Tawa seperti bel perak itu melayang di telinganya. Mengambil nafas panjang, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, Guru telah mengatakan sebanyak ini dan masih menyebutnya tidak ikut campur dengan keputusan aku. Hehe. Yao Lao membelai wajahnya yang layu dan tua saat dia tertawa canggung. Dengan sedikit malu, dia menjawab, Oke. Aku akui aku mungkin memiliki beberapa niat untuk memikat kamu. Tetapi dari sudut pandang aku benar-benar berharap bahwa atau itu kamu akan berlatih mantra api ini. Kamu seharusnya tahu bahwa atau itu aku saat ini hanya roh belaka. Kan? Yao Lao membentangkannya lengan saat dia bertanya. Xiaoyan mengangguk. Orang lain mungkin telah mati. Tapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada yang lain, aku entah bagaimana aneh bertahan dalam bentuk ini. Yao Lao tersenyum pahit seolah-olah dia mengejek dirinya sendiri. Aku tidak suka hidup seperti ini. Setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan hampa bagiku. Aku masih memiliki hal-hal yang harus aku selesaikan secara pribadi. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan negara roh ini. Guru ingin menghidupkan kembali. Xiaoyan berkedip sedikit tidak percaya. Tertegun, dia melanjutkan. Di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang mati yang benar. Dalam keadaan normal. Begitu, mengangguk setuju. Ekspresi bergairah muncul di Yao Lao sambil melanjutkan. Namun menurut beberapa deskripsi yang tidak jelas dari mantra nyala, jika berhasil dikuasai, seseorang akan dapat memadukan beberapa jenis flame surgawi bersama-sama untuk membentuk tubuh yang bisa menjadi roh. Mendapatkan tubuh seperti itu akan menjadi semacam kelahiran kembali untukku. Di Rina, aku telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa siang hari, semua dengan harapan suatu hari bertemu seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat, yang mampu memenuhi persyaratan aku. Aku sangat beruntung akhirnya bisa bertemu denganmu. Kesedihan mendalam terukir di dalam garis wajah yang keriput dan tua itu. Meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yao Lao menatap sepasang mata hitam Xiaoyan yang menatap balik padanya. Tersenyum pahit.
Dia melanjutkan, ambil saja kata-kata ini sebagai omong kosong-kosong dari seorang lelaki tua. Sayangnya, meskipun aku telah mengatakan bahwa atau itu aku tidak akan ikut campur. Pada akhirnya, aku tidak dapat membantu tetapi berbicara. Aku benar-benar, dengan gelisah menggelengkan kepalanya. Yao Lao mengulurkan tangannya yang berbonggol. Dengan gelombang kecil, satu gulungan hitam dan satu gulungan merah samar-samar berkilauan saat muncul di masing-masing tangan. Gulungan merah adalah api yang menghubungkan metode Lao Diki, sementara gulungan hitam adalah mantra api. Yao Lao tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang layu melunak ketika dia dengan lembut berkata, buatlah pilihan kamu sendiri dan pikirkan tentang faktor-faktor yang mendorong kamu. Selama kamu ingat bahwa atau itu apapun pilihan kamu akan selalu menjadi murid aku. Dan aku tidak akan pernah menyalahkan kamu untuk itu. Telapak Xiaoyan mendukung dagunya saat dia menatap kosong pada dua gulungan berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum. Meskipun aku takut mati, tanpa kekuatan tidak ada kehormatan. Aku menolak untuk melalui penghinaan seperti yang diberikan Alan Yanran pada hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, aku selalu bisa berubah menjadi metode Qi yang lain. Menggelengkan kepala, senyum brilian menerangi wajah Xiaoyan yang sudah rapuh. Di mata Yao Lao yang sedikit merah dan lembab, sosok Xiaoyan bisa terlihat mengulurkan tangannya untuk memegang erat gulungan hitam itu. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang dituangkan langsung ke kepala Xiaoyan. Bab 68. Fallen Heart Flame. Di gua yang sempit, Yao Lao menyaksikan dengan mata tertutup saat Xiaoyan melatih dokinya. Menggosok matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yao Lao tahu bahwa atau itu dia adalah salah satu alasan mengapa Xiaoyan memilih teknik berbahaya ini. Emosi membuncah dalam hati tuanya saat dia berbalik menghadap langit. Dengan senyum rendah, dia bergumam, yakinlah, aku pasti akan memupukmu menjadi alchemis yang paling luar biasa. Setelah membuat terobosan untuk menjadi dojei, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah mempraktekkan teknik, doki putih yang tidak memiliki badan dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktekkan. Satu tidak perlu terlalu banyak waktu untuk perubahan doki pertama. Jadi hampir 2 jam kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik doki, Xiaoyan tampak penuh vitalitas dan semangat dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat tinggi, wajah halusnya semakin bersinar dengan kilau dari sepotong batu giok yang indah. Xiaoyan berkedip beberapa kali saat matanya disesuaikan dengan pencahayaan di gua yang telah menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Dengan sedikit tersenyum, dia tahu bahwa atau itu peningkatan kepekaan ini disebabkan oleh latihan metode Qi. Sudahkah kamu berhasil? Tanya Yao Lao dengan senyum di wajahnya. Ya, Xiaoyan mengangguk sambil mengulurkan telapak tangan yang adil. Teki vortex dalam tubuhnya berputar. Sebagai aliran kuning pucat doki meninggalkan pusaran sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Materialisasi doki hanya bisa dicapai oleh mereka yang setidaknya mencapai tingkat Dadoshi. Xiaoyan saat ini jelas tidak memiliki tingkat kekuatan, sehingga doki di tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Doki tetap terjebak menyebabkan telapak Xiaoyan yang adil untuk secara bertahap diliputi dalam cahaya kuning terang. Seperti lilin yang hampir habis, hampir tidak bisa menyebarkan kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Lo Huang Qi. Semakin tinggi peringkat metode Qi, semakin dalam warnanya. Saat matanya menatap cahaya kuning kecil di telapak tangannya, Xiaoyan tanpa ada menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya. Dia memaksakan senyum ketika dia berkata, sebelum mantra api ini berevolusi, doki aku akan menjadi peringkat yang lebih rendah daripada hampir semua orang lain. Tidak perlu mempertimbangkan level yang lebih tinggi. Aku bahkan tidak bisa yakin memenangkan seseorang dengan level yang sama yang telah berlatih metode Xuan level. Meskipun Flame Mantra hanya berada di Lo Huang sekarang, kekuatannya tidak akan kalah dengan Huang Tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, tidakkah kamu masih memiliki teknik Do kamu? Sri Xuan level Do teknik sudah cukup untuk menutupi celah dalam metode kamu. Yao Lao tersenyum saat ia menghibur Xiaoyan. Tidak lama setelah dia menambahkan peringatan. Karena metode Qi kamu lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti bahwa atau itu tingkat ketahanan kamu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, kamu harus lebih efisien. Tidak ada gerakan yang lebih sia-sia, dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh kamu di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Xiaoyan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan.
Melihat tampilan ini pada Xiaoyan dan mengetahui kepribadiannya, Yao Lao tanpa menggelengkan kepalanya, dengan tidak ada alternatif lain. Ia hanya bisa membayar harga dan berkata, ketika kamu benar-benar menguasai 3 teknik do yang kamu miliki sekarang, aku akan sekali lagi memberi kamu teknik do baru. Kamu akan menggigit lebih dari yang dapat kamu kunyah sekarang. Kamu harus memahami prinsip ini, bukan? Pangkat apa? Mata Xiaoyan menyala saat dia bertanya dengan sangat hati-hati. Marah namun senang dengan penampilan Xiaoyan yang berhati-hati. Yao Lao mengelus jenggotnya dan mendengus dingin. Semua yang akan aku katakan adalah bahwa atau itu tidak akan lebih rendah dari tingkat ledakan oktan. Pada kata-kata ini, wajah Xiaoyan segera menyala seperti matahari. Octane Blast adalah teknik Xuando tinggi. Apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Di tingkat, meskipun di level hanya satu kelas lebih baik daripada High Xuan level, jarak antara keduanya selebar Grand Canyon. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang dapat memperoleh teknik High Xuan Do dari lelang peringkat tinggi. Namun teknik di tingkat Do bisa dikatakan dihargai di luar pasar karena pernah mendengar bahwa atau itu di ibu kota Kekaisaran Jiama Empire, harga teknik di tingkat Do telah meroket ke harga setinggi langit sekitar 10 juta, yang setara dengan 1 tahun pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya satu grade perbedaan, harga antara keduanya lebih dari 100 kali. Dari ini dapat dilihat bahwa atau itu tingkat Xuan dan tingkat Bi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Berpikir tentang tingkat yang hampir legendaris ini, perasaan Xiaoyan mendidih. Berharap dia bisa memaksa Yao Lao untuk mengajarkannya kepadanya dengan segera. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan antara keduanya, ia memutuskan untuk secara patuh menyerah pada ide lucu itu. Guru, kapan kamu akan mengajari aku alkimia? Sementara melepaskan pikiran teknik di tingkat Do, Xiaoyan bertanya lagi. Alkimia tidak dimaksudkan untuk dipelajari dalam klan kecil dan mungil ini. Yao Lao menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tersenyum, dia melanjutkan. Selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak kamu membuat taruhan 3 tahun antara kamu dan Nalan Yanran. Adalah bodoh untuk tinggal di Wutan City lagi. Kecepatan latihan di sini terlalu lambat. Selanjutnya, aku tidak dapat menggunakan beberapa metode pelatihan karena alasan yang rumit dan beragam. Jadi aku ingin membawa kamu dalam perjalanan pelatihan untuk sedikit lebih dari setahun. Lebih dari 1 tahun. Mendengar ini, Xiaoyan agak ragu-ragu. Namun ketika dia memikirkan tentang wanita angku itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Oke, setahun, biarlah. Kapan kita pergi? Mari kita menunggu selama 2 bulan. Yao Lao tersenyum dan berkata, "Mengapa menunggu begitu lama?" Tanya Xiaoyan dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktunya untuk Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan kamu harus mendaftar. Yao Lao dengan ringan tersenyum ketika dia menjawab. Memutar matanya, Xiaoyan memaksakan senyuman dan bertanya, apa yang harus aku lakukan di sana? Aku tidak kekurangan dalam metode Qi atau teknik Do. Apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada aku? Aku tidak meminta kamu untuk mempelajari sesuatu di sana. Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Menurunkan suaranya, Yao Lao berkata, kamu harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Aku sebelumnya telah memperoleh kecerdasan yang di Akademi Jianan harus ada jenis api surgawi yang disebut Fallen Heart Api. Heavenly Flame ini berada di peringkat ke-14 pada daftar surgawi api. Jika kamu bisa mendapatkan flame surgawi ini, flame mantra mungkin bisa berevolusi. Fallen Heart Flame, Xiaoyan dengan lembut membisikkan nama aneh ini ke dirinya saat matanya berangsur-angsur menyala. Bab 69. The Furious Sooner. Setelah menyelesaikan segalanya, Xiaoyan perlahan muncul dari gua, mengikuti jalur gunung. Dia diam-diam naik ke puncak gunung, dan melirik untuk memeriksa bahwa, atau itu tidak ada orang lain di sekitar. Akhirnya, mengeluarkan alega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Dengan santai kembali ke klan. Xiaoyan kebetulan melihat 3 tetua klan yang buru-buru bergegas melewati saat mereka menyikat bahu dengan dia di halaman depan. Menjeda langkahnya. Xiaoyan agak bingung pada wajah-wajah suram namun marah dari 3 sesepuh yang baru saja pergi. Siapa yang telah menyinggung mereka sekarang? Kagum. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan gadis muda berpakaian hijau berlari keluar dari sisi jalan untuk berdiri, ramping dan elegan, di hadapannya. Saat melihat Suner yang imut yang mengenakan ekspresi tersenyum di wajahnya, hati Xiaoyan berdetak kencang, memikirkan kembali apa yang Yao Lao tanyakan di dalam gua.
Wajahnya menjadi panas ketika dia dengan agak bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir. Sedikit bingung dengan tingkah laku Xiaoyan yang tidak biasa. Hanya sesaat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah ke depan. Dia dengan lentik melirik Xiaoyan sebagai ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang halus. Kedua tangan di punggungnya. Dia membungkuk ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, Elder Brother Xiaoyan, kamu maju ke doje, dipenuhi oleh nafas yang harum dan hangat yang meniup ke wajahnya. Xiaoyan sejenak kehilangan akalnya. Dengan geram mengguncang-guncang kepalanya untuk mematahkan mantra itu. Dia dengan kuat menekan jantungnya yang berdebar-debar, menepuk-nepuk kepala gadis muda yang setinggi dirinya. Dia dengan enggan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan aku mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan sombong aku? Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung membentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang adil dan halus, dan mulai dengan sungguh-sungguh menghaluskan kerutan di baju Xiaoyan. Di masa lalu, ketika Xiaoyan diperlakukan dengan cara ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali tentang hal itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya terungkap oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, klan lain kadang-kadang lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiaoyan untuk merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa membantu tetapi penuh dengan rasa iri. Saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tanpa celah. Sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Itu menekankan besarnya matanya yang mengalir lancar. Pemandangan yang sangat menyentuh, menatap kosong di Sun Er. Kecepatan napas Xiaoyan secara bertahap meningkat saat tatapannya memanas dengan penuh gairah. Xiaoyan Gege, kamu? Apa yang kamu lihat? Sun Er diam-diam mengomel setelah dia menepuk-nepuk kerutan di baju Xiaoyan. Dia akhirnya menyadari tatapannya yang penuh gairah. Pipinya memerah sebagai jawaban. Sadar. Wajah Xiaoyan juga berubah warna menjadi merah muda. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal daripada Sun Er. Setelah berpura-pura batuk, dia dengan santai menjawab, tidak banyak. Hanya saja Sun Er menjadi lebih cantik. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Sun Er tidak menjawab dan dengan lembut mendengus. Namun, bibir merahnya terangkat membentuk ekspresi senang. Oh, benar, mengingat sesuatu. Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiaoyan lagi sebelum dengan lembut bertanya. Sejak Xiaoyan Gege telah maju ke doje, maka metode Qi juga telah dipelajari. Ekspresi Xiaoyan menegang saat dia dengan malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jari lamping menekan dagunya yang putih salju. Sun Er tertawa riang dan berkata, maukah kau membiarkan Sun Er melihat apa tingkat metode Qi itu? Batuk, Qi metode, hanya benda. Selain itu, selama seseorang bekerja keras, tidak akankah levelnya tidak penting? Xiaoyan menjawab sambil tertawa hampa. Mengamati ekspresi Xiaoyan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er. Namun ada suaranya tetap lembut saat dia berkata, Xiaoyan Gege, biarkan Sun Er melihatnya. Pada Sun Er yang keras kepala, Xiaoyan hanya bisa dengan tak berdaya mengangkat bahunya sambil mengulurkan tangan. Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang lemah muncul. Xiaoyan Gege, ini adalah teknik yang lebih baik yang kamu bicarakan. Menatap cahaya kuning muda yang tampak seolah-olah akan padam setiap saat. Wajah Sun Er berubah sedikit sedap dipandang. Bibir merahnya mengerucut, menampilkan indiknya bangsa di hatinya. Xiaoyan dengan canggung tertawa, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Kamu jelas tahu bahwa atau itu jika kamu memiliki metode Qi kelas tinggi pada tahap awal, tidak perlu dikatakan bahwa atau itu akan bermanfaat bagi pelatihan masa depan kamu. Namun kamu menolak aku. Sun Er tidak berusaha memberi kamu amal. Skenario terburuk. Kamu bisa mengembalikan metode Qi ketika kamu mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang kamu berlatih tier terendah metode Qi. Apakah ini tidak membuatku marah? Mata Sun Er terbuka lebar saat dia memelototi Xiaoyan dalam kemarahan. Bulu matanya yang panjang berkilau karena kelembapan. Mampu membuat Sun Er yang manis menggunakan cara berbicara seperti ini adalah mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiaoyan. Saat matanya tertuju pada Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala mengharapkan jawaban darinya. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah. Kami telah hidup bersama selama 10 tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti aku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa atau itu aku akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan bukannya mempraktekkan tingkat rendah metode Qi seperti idiot?
Tapi metode kamu tidak diragukan lagi dari tingkat huang rendah. Aku bisa merasakannya. Suner bersikeras setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit hilang, sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya. Saat ini tidak mudah bagi aku untuk memberitahu kamu secara rinci tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti di masa depan, kamu akan mengerti. Aku yang sekarang pasti tidak membiarkan emosiku menyelubungi penilaianku. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Menatap pada tampilan serius pada Xiaoyan, Suner merenung dalam diam untuk sementara sebelum ragu-ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar. Tentu saja itu benar. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Khawatir bahwa atau itu dia akan terus bertanya tentang masalah ini. Dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah sesuatu terjadi di klan baru-baru ini? Bagaimana bisa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Ya, baru-baru ini Jialai Klan berhasil mengundang seorang alkemis tingkat pertama dari Lord yang tahu di mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut kembalinya serbuk musim semi. Obat ini murah namun efektif, membuatnya diterima dengan sangat baik dan dicintai oleh tentara bayaran di Wutan City. Suner mengangguk sambil mengernyitkan alisnya dan terus menjelaskan. Karena pengaruh dari kembalinya bubuk musim semi, lalu lintas di pasar Xiaoklan telah terpangkas hampir setengahnya dan karena kehilangan ini, para pedagang dari pasar telah pindah ke pasar Jialai Klan. Meskipun hanya beberapa hari, Xiaoklan sudah cukup menderita secara ekonomi, menyebabkan Paman Xiao khawatir tentang kejadian ini. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk mengerti. Tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi suram seperti itu. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat dia menggosok hidungnya. Mencibir di dalam hatinya. Hanya seorang alkemis tingkat pertama? Apakah Jialai Klan benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Bab 70. Investigasi Xiaoyan menemukan alasan untuk berpisah dengan Suner sebelum diam-diam menyelinap keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat yang dimiliki oleh Jialai Klan. Meskipun dia tidak tertarik membantu para tetua untuk meringankan masalah mereka. Dia berharap dengan kemampuannya, dia bisa membantu ayahnya. Untuk membantu, ia harus tahu di mana harus memulai. Dengan demikian, Xiaoyan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar Jialai Klan. Ini pasar kecil yang dimiliki oleh Jialai Klan diposisikan di daerah yang agak terpencil dan dengan demikian biasanya menikmati kerumunan kecil. Namun, ketika Xiaoyan masuk ke pasar, dia kewalahan oleh jalan-jalan yang penuh sesak dan suara riuh yang memekakkan telinga. Di jalan yang lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria bertangan dan kekar berteriak sambil berusaha keras menembus kerumunan. Dari bau samar darah yang memancar dari orang-orang ini, mereka mungkin tentara bayaran haus darah. Karena sering berhubungan dengan kematian, mereka memiliki cinta yang besar untuk menyembuhkan salep. Setelah semua, ketika menembus jauh ke dalam tanah yang berbahaya, sedikit salep penyembuhan mungkin hanya harga yang tepat untuk membeli kembali kehidupan seorang rekan. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiaoyan melihat beberapa tentara bayaran membawa kotak kayu kecil sambil mendorong keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira melesat keluar dari pasar. Kasus-kasus itu harus berisi kembalinya bubuk musim semi kan? Diam-diam membisikkan kalimat ini, Xiaoyan juga memasuki jalan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggali kerumunan di sebuah kios yang menjual kembalinya bubuk musim semi. Ia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah koper. Memegang tas itu ketika dia sekali lagi dengan susah payah meremas keluar dari kerumunan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega, berpikir kembali pada wajah penjual obat yang angkuh dan tidak sabar. Dia tidak bisa tidak mencibir di dalam hatinya. Anjing-anjing yang menggunakan posisi mereka untuk menggertak orang lain. Saat ia berjalan keluar dari pasar dengan kasus ini, Xiaoyan mengangkat penutupnya. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah. Mungkin kelas terendah dari batu giok. Mustahil menjaga keefektifan obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, sedikit cairan hijau yang memancarkan bau obat yang sangat lemah ditemukan terkandung di dalamnya. Guru, bisakah ini disebut obat? Agak kagum pada obat yang diencerkan. Xiaoyan tidak tahan tetapi bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuhan tingkat rendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuhan sederhana semacam ini tidak sulit untuk dibuat dan karena kesuburannya, itu hanya bisa dijual dengan harga murah. Inilah sebabnya mengapa hanya beberapa alkemis tingkat pertama yang mau memproduksinya. Itu memang sangat murah. 100 emas untuk 10 botol adalah 10 emas per botol. Untuk seorang alkemis, ini benar-benar memalukan. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Xiaoyan ragu sejenak sebelum bertanya, Guru, apakah kamu memiliki obat yang lebih baik dari ini?
Banyak. Tapi ramuan itu terlalu rendah sehingga aku jarang membuatnya. Yao Lao terdiam sebelum berbicara lagi. Apakah kamu ingin membuatnya untuk Xiaoquan? Itu bagus karena kamu sudah menjadi dojei. Sekarang saatnya untuk mencoba memurnikan obat. Oh, aku harus menyempurnakan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan kata-kata Yao Lao. Mungkinkah kamu masih mengharapkan aku untuk secara pribadi menangani hal semacam ini? Yao Lao dengan tidak senang membalas sebelum melanjutkan dengan instruksi. Pertama, pergi ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat kualitas yang agak lebih baik. Setelah itu, kamu perlu membeli sejumlah besar bahan obat dasar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru bergantung pada pil produksi massal untuk mendapatkan pengalaman. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, melempar kotak itu ke dalam parit di pinggir jalan. Dia berlari cepat menuju lokasi rumah lelang primer. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiaoyan sekali lagi mengenakan mantel hitam di sudut tersembunyi sebelum mengambil waktu untuk perlahan-lahan mendekati rumah lelang. Semua staf di rumah lelang primer sudah akrab dengan penyamaran Xiaoyan, sehingga ketika mereka melihat sosok mengenakan mantel hitam perlahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat memasuki rumah lelang untuk menginformasikan Ya Fei dan Guni. Mendengar pengumuman bawahan mereka, Ya Fei dan Guni secara bersamaan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan semua tersenyum saat mereka memimpin Xiaoyan ke ruang tamu. Aku telah membuat kunjungan ini untuk bertanya atas bantuan kamu dalam mendapatkan kualitas. Suara lama terdengar dari bawah gaun hitam. Lalu, dengan kedua tangan, dia membawa cangkir teh ke mulutnya untuk menyesap. Sadar akan status pihak lain, Ya Fei sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia memanggil seorang gadis yang melayani. Ya Fei dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengirim gadis itu pergi. Haha, Tuan, kamu datang pada saat yang tepat. Baru pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang dimurnikan oleh api yang menyala-nyala. Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Jiama. Tuan He, tidak hanya memperkuat Doki Flame, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan kemungkinan berhasil memurnikan obat. Hari-hari ini, jenis obat kuali ini sangat dipuji oleh alkemis dari Kekaisaran Jiama. Ya Fei menjelaskan sambil tersenyum. Matanya bergerak menyihir. Suara lama itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu-ragu sebelum bertanya lagi. Juga siapkan untukku cincin penyimpanan. Tingkat rendah dengan 500 batang blood clot grass. 600 bunga tulang, 500 bunga papi, 500 buah hidup. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni melonjak sedikit. Bahkan cincin penyimpanan kelas terendah harganya sekitar 70 hingga 80 ribu dan meskipun bahan obat terakhir tidak jarang, jumlah besar yang dibutuhkan berarti dibutuhkan tidak kurang dari 100 ribu emas untuk dipersiapkan. Terakhir, jika cauldron medis yang disebutkan oleh Ya Fei dilelang, itu bisa mengambil harga sekitar ke 150 ribu. Semua hal ini ditambahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Ya Fei juga tercengang dengan permintaan itu. Rumah lelang itu bukan miliknya sendiri dan karenanya dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksi ke markas besar. Secara pribadi menggunakan dana 300 ribu bukan mustahil tetapi pasti akan ditemukan oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan mengambil sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa diberikan oleh alkemis tingkat keempat, Ya Fei memberikan senyum yang mudah saat dia berkata, Pak Tua, semuanya akan siap dalam 1 jam. Haha, bagus. Untuk pertama kalinya di depan Ya Fei, Yao Lo biasanya nada tidak antusias digantikan oleh tawa yang senang. Tangan yang adil muncul dari balik gaun hitam untuk mengambil kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, aku tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian. Tetapi kamu dapat menambahkan set bahan lain dari Kigezering Pil. Mendengar apa yang dikatakan, kulit Guni berubah sama. 1 set bahan lain untuk pil Kigezering. Bukankah itu 50 ribu emas lagi? Bibir kemerahan sedikit berpisah. Ya Fei juga sedikit marah, meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat keempat. Ini terlalu banyak. Meskipun dia marah, Ya Fei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya. Tidak membiarkan bahkan sedikit pun menunjukkan di wajahnya yang cantik dengan mengenakan ekspresi yang sepenuhnya tersenyum. Berpikir untuk dirinya sendiri sejenak. Dia tertawa pahit di dalam hatinya, mengingatkan dirinya bahwa atau itu kadang-kadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar. Dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha, sepertinya kalian berdua salah paham. Kumpulan materi ini bukan untuk diri aku sendiri.
Aku hanya berpikir untuk membantu dengan membuat sering pil untuk kamu. Membiarkan kalian berdua membayar biaya bahan-bahan itu seharusnya tidak terlalu banyak kan? Suara lama itu dengan tenang tertawa. Wajah yang sedikit linglung namun tetap cantik segera setelah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Kecerdasan Yafei sementara terpencar oleh kejutan mendadak namun menyenangkan ini. Dalam waktu singkat kemudian, Yafei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang, membuat kontak mata dengan Guni yang sama riangnya. Dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, "Maka aku harus berterima kasih kepada kamu, Pak." Bersambung ke bab selanjutnya.